Boleh saya mulai ya? Tuh, Pak Novanya nongol. Terima Pak Nova kasih. dipanggil-panggil tuh udah boleh mulai belum? Terima kasih boleh ngacak-ngacak grupnya Pak Nova. Mohon maaf nih Pak Nova. Oke, saya mulai dulu kali ya. Izinnya Pak Nova, saya mulai ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi terus ya. Semangat pagi semua, teman-teman semua, Bapak Ibu semua. Terima kasih banyak atas kesempatannya pada saya, terutama Pak Nova, Pak Robi. Ini settingan saya tuh bagus banget nih. Jadi saya di tengah, terus saya didampingi oleh mentor, sebelah saya Pak Nova, sebelah sini saya ada Pak Robi gitu. Itu di screen saya seperti itu. Jadi kalau istilahnya kalau lagi ujian mah, kalau saya salah akan dikasih tahu dari sebelah-sebelah. Terus saya foto ya. Hari ini saya mau membahas tentang akut stroke. Dalam arti kata stroke pada awal-awal tuh mau diapain. Kalau misalnya kita kasus pada stroke kronik yang sudah lama, akut itu artinya baru, kronik artinya sudah lama ya. Itu saya rasa sering kita bahas, bahkan kita punya expert dalam arti kata penyintas plus bahkan sekarang jadi trainer gitu kan, ada Pak Robi, ada Pak Nova, udah banyak sharing lah. Yang sering kita lupa adalah kalau fase akut gimana, fase baru kena. Apa pentingnya gitu kan, kenapa kita harus membahas fase baru kena. Jadi Bapak Ibu semua, apa yang terjadi pada fase akut ini juga dipengaruhi oleh apa yang terjadi pada fase kronis ini yang sudah lama ini, itu dipengaruhi oleh fase akutnya. Bagaimana memanage fase akut, fase awal. Kalau saya ngomong fase akut sudah clear ya, insya Allah ya. Akut artinya baru ya, fase awal ya. Bagaimana memanage, menangani fase akut itu sangat berpengaruh kepada fase selanjutnya. Ya. Bahkan itu juga mempengaruhi kemungkinan seseorang itu bisa meninggal atau tidak. Ya, jadi kalau saya akan mengawali tentang kita ini, alhamdulillah saya mudah-mudahan tidak terserang stroke ya, mohon maaf saya sendirian. Kita ini diberi kesempatan kedua, ketiga, mungkin keempat. Kita juga saya pernah sharing juga ada yang 10 kali stroke gitu. Terus diberi kesempatan untuk hidup lagi tanda kutip dari stroke itu kan, itu memang harus disyukuri. Nah, yang pertama memang tertrigger dari postingan di grupnya Pak Nova, ada yang memposting seperti itu langsung saya, aduh ini kok masih ada ya sampai sekarang ada postingan seperti ini dan harus di-share banyak. Bayangkan kalau kita fix time, ngambil waktu yang seperti itu, lalu kita tidak tangan dengan benar, maka resikonya sangat tinggi, bahkan bisa kematian. Ya. Itu pun terjadi, saya ngomong seperti ini tidak cuma bluffing dalam arti kata ngomong ke orang, itu juga kejadian pada keluarga kami, gitu kan. Jadi saya kalau dibilang caregiver ya caregiver gitu. Ya, kejadian bisa melihat bagaimana yang ditangani dengan ideal dan bagaimana yang tidak ditangani dengan ideal ya. Dan ngomongnya bukan cuma sekedar kecacatan ataupun ketidakmampuan disability, tapi juga kematian ya. Saya ingin share untuk materi ya. Oke, ini acute stroke. Seperti saya bilang tadi, kita akan ngomong tentang fase akut, fase awal pada stroke ya. Mungkin sekedar informasi lagi aja tentang apa itu stroke ya. Menurut WHO defined as accident to the brain, ke otak pastinya, with repeated developing critical sign, focal or global disturbance to cerebral function with symptoms lasting 24 hours or longer or leading to death ya. Ini semuanya disebabkan oleh satu adalah vascular origin ya, yaitu pembuluh darah yang bermasalah. Pembuluh darah di mana? Di otak. Pertanyaannya, bagaimana jika ada gangguan di otak tapi bukan pembuluh darah? Berarti itu tidak masuk dalam stroke. Contohnya, infeksi misalnya. Infeksi seperti meningitis, pernah dengar kali ya, infeksi di radang selaput otak, tidak masuk dalam stroke. Walaupun tampak manifestasi klinisnya atau tampak
keluhannya itu hampir sama, ya seperti stroke. Atau yang lain lagi, misalnya tumor, ada tumor di kepala lalu dioperasi, bisa juga terjadi kelemahan, kelumpuhan yang hemiplegia ya, yang setengah gitu. Tapi itu bukan stroke. Ya. Nah, stroke itu pasti ngomongin tentang vascular origin. Ya. Dan sebelumnya adalah cerebral infarction, ada infark, berarti ada iskemik kan? Atau intracerebral hemorrhage, ada perdarahan intracerebral, atau subarachnoid hemorrhage, ada perdarahan di subarachnoid, di lapisannya. Itu termasuk dalam stroke. Tapi semuanya akan ngomongin tentang vascular origin. Ya, clear secara definisi. Jadi kalau hal-hal yang di luar itu kan stroke. Ada beberapa yang bahkan senior stroker kekeh gitu dimasukkan, oh tidak gitu. Ada di, saya nggak lupa di grup mana gitu kan, ini bukan stroke tapi kekeh stroke. Kenapa? Karena penanganannya jelas berbeda. Misal penanganan secara patofisiologinya, dalam arti kata ini kenanya dari mana? Apakah dari emboli atau karena lemak atau apa seperti itu? Kan harus ada treatmentnya berbeda. Jadi lagi dengan kasus infeksi, berarti kan kita butuh penanganan infeksinya. Ya. Lain lagi juga yang berbeda adalah contohnya karena pembuluh darah itu akan memperdarahi organ tertentu, ya misalnya kita punya anggaplah suplai darah seperti ini, maka ini akan ke area ini akan ke area ini. Dari pengetahuan itu, Visio akan melihat brand mapping, mapnya di mana, petanya di mana, brand mapnya di mana. Itu akan mempengaruhi strategi kita untuk melakukan treatment. Oh, dia kenanya di sini, maka kemungkinan akan bermasalah di ini. Oh, ini akan kemungkinan bermasalah di sensasi, misalnya. Oh, ini masalahnya di sini, dia bermasalah di informasi. Boleh di mute dulu yang lain. Oke. Oke, saya lanjut. Oke. Ini tipenya sudah paham semua ya. Jadi yang paling sering itu iskemik. Paling sering itu iskemik. Ya, iskemik stroke kira-kira 85% dari all acute strokes. Jadi kalau kita lihat, jadi ada beberapa rekan-rekan kita termasuk Pak Robi ini termasuk yang tidak common ya Pak Robi ya. Pak Robi masuk yang ke 15%. Masuk dalam hemorrhagic. Ya. Yang satu penyumbatan, yang satu pecah. Apakah bisa jadi keduanya? Bisa. Oke. Ada dua macam, ada intracerebral hemorrhage yang tadi dalam otaknya atau subarachnoid yang kira-kira 5%. Ini klinisnya juga berbeda dan penanganannya berbeda. Kenapa saya ngomongin beruntun? Karena penanganannya berbeda. Sangat penting banget untuk penanganan awal. Ya, bahkan saat di kegawat daruratan itu harus tahu penanganannya. Apakah ini stroke hemorrhagic atau iskemik? Karena dua hal yang berbeda. Ya. Oke. Ya, berdasarkan tipe-tipe itu maka harus penting untuk diketahui bahwasanya setiap menit itu ada gangguan vaskularisasi atau suplai darah akan mempengaruhi apa tuh? Close to 2 million neuron die. Berapa juta sel saraf yang bisa mati gara-gara itu? This is the most important. Time is brain. Waktu adalah otak. Semakin kita telat menangani, semakin lama itu sumbatan, semakin banyak sel saraf yang mati. Ya. Makanya konsep ini, understanding acute stroke and its treatment, itu harus jelas. Dari pemahamannya, ini harus segera. Nanti kita ada algoritmanya, urutan penanganannya harus berapa menit sih tertangani gitu. Saya ngomongin yang ideal aja berdasarkan guideline ya. Adapun di Indonesia pun di bawah rumah sakit yang bukan siaga stroke pasti tidak bisa menangani seperti ini. Tapi ini yang perlu kita ketahui. Oke, ini adalah gambarannya. Oke, kita lihat dari sini dulu. Ya, ini ada stroke symptoms.
ada tanda-tanda stroke, gejala stroke, apa aja yang paling gampang? Yang mulai dari saya pernah bikin videonya yang face, terusnya arm weakness, mukanya ada yang mencong atau arm weakness, atau kesulitan bergerak dan bicara dan sebagainya. Lalu masuk ke emergency room, ya, ke ambulan, ya. Ini udah 1 jam dari sini, ya. Lalu dalam waktu 5 menit sudah dites vital sign-nya, vital sign tensinya berapa dan sebagainya. Kalau sudah dites, lalu dilakukan EKG, elektrokardiogram, lalu diperiksa oleh dokternya dalam 10 menit, ya. Menit pertama itu harus ada pemeriksaan evaluasi saraf, neurological evaluation, lalu langsung ke sini langsung CT scan sambil dilakukan laboratorium, ya, kemungkinan dilakukan Doppler ultrasonografi. Ada waktu-waktunya baru tegak diagnosis. Oke, ini stroke, ya. Nanti stroke-nya seperti apa, lalu nanti didapat selain diagnosis stroke-nya, bagaimana dengan diabetesnya, hipertensinya, apakah epilepsinya, adakah brain injury-nya, dan sebagainya. Lalu ada TIA ini, nah, nanti dilihat. Dan observasi, bagaimana dengan paru-parunya, dan sebagainya, makan dan minumnya, apakah ada emboli, adakah deep vein thrombosis, dan sebagainya. Mulai ke sini lagi, mulai treatmentnya, clear. Dikasih cairan, butuh cairan langsung, ya. Nanti ada guideline-nya, apakah butuh insulin, jika glukosanya sekian. Lalu di sini ada tulisan ini, apakah dibutuhkan antihipertensi, apakah dibutuhkan penurunan hipertensi. Bapak Ibu sekalian, saya ambil contoh untuk pengetahuan tentang stroke iskemik. Stroke iskemik akan cenderung dia akan naik, ya. Kenapa? Karena ada sifatnya fisiologis. Bayangkan kalau ini ada sebuah saluran, lalu ada penyumbatan, tubuh akan berusaha mendorong sumbatan tersebut. Ya, responnya apa? Tensinya naik. Nah, berarti itu respon fisiologis. Tidak boleh kita sampai menurunkan sampai rendah sekali, karena itu tetap dibutuhkan. Nah, itu makanya dikasih pertanyaan. Ini case yang terjadi beberapa bulan lalu di tetangga saya, gitu kan. Oke, ini tandanya sepertinya iskemik, saya lihat gitu loh, lalu tensinya naik dan diusahakan turun sampai tidak sampai rendah. Nah, semua komen ini masih tinggi tensinya gini-gini, ya udah tutup mata aja deh. Ya. Ada oksigen jika rendah, tapi kalau misalnya pada fase awal kita tetap boleh memberikan oksigen, ya, jika ada, ya. Antipiretik untuk menurunkan dan sebagainya. Lalu apakah butuh transfer ke ICU? Nah, dari sini kalau udah stroke dalam sekian menit yang di sini, ya, oke, ada kurang dari 1 jam udah masuk stroke menit. Apakah dibutuhkan trombolisis? Kita hitung total jamnya itu tidak lebih dari 4,5 jam. Sudah harus selesai. Ya, time is brain. Oke. Apa sih tujuannya untuk fase akut ini? The goal for the acute medical management profession with stroke is to stabilize the patient and complete initial evaluation and assessment, ya, including imaging, laboratory studies within short time frame. Di bawahnya ada, nah, pertama ini, support vital function, ya, mendukung fungsi vital, jantung, parunya, ya, restore cerebral circulation, mengembalikan sirkulasi di otak, sirkulasi darah di otak. Ya, kalau dari sumbatan, oh, mungkin nggak dilakukan itu? Mungkin, sangat mungkin. Ini terjadi pada fase akut, bukan? Kalau kita yang sudah infak, sumbatan, kita paksain restore cerebral circulation, udah ada defeknya kan, udah ada infaknya. Beda lagi, harusnya segera ini, ya, reduce neurological deficit, ya, menurunkan defisit neurologik, ya, kelemahan dan sebagainya bisa terjadi, bisa dicegah dan bahkan dikurangi, ya. Prevent progression and cell death, ya, mencegah progresivitas dan dari kematian sel. Sel apa? Sel saraf, neuron, ya. Berarti sangat mungkin saat fase akut ini. Makanya saya mau untuk mengadakan sekarang karena ini penting gitu. Bayangin aja, ya.
Yang terakhir, restore patient to obtain level of pre-stroke function ya, mengembalikan level optimal sebelum stroke-nya. Mungkin, sangat mungkin. Kalau misalnya terjadi sumbatan lalu tidak dapat darah, tapi waktunya pendek, kan sangat mungkin bisa kembali lagi. Ya, oke. Ini secara umumnya American Stroke Association Stroke Chain of Survival seperti ini. Ngapain aja, mau diapain aja, standar-standarnya. Oke, ya. Di atasnya sudah jelas, bahkan form triasenya mau ngapain nih, ngerjain apa aja nih, transport dan sebagainya. Ya, oke. Oke, ini juga standarnya. Itu boleh dibaca-baca gampang. Oke, sekarang kita ngomongin tentang imaging, pemeriksaan. Ya, tadi kita sudah ngomong tentang waktu yang pendek untuk lakukan pemeriksaan. Saya tadi lihat alurnya ya. Ini kan ada theoretical evaluation dalam bentuk pemeriksaan, refleks, kelemahan dan sebagainya ya. Kita cek, tapi kita butuh, karena ini gangguannya di otak ya, gangguan di otak yang pastinya kita juga nggak bisa lihat, gitu. Maka kita butuh imaging, itu CT scan. Nah, ini juga sebuah informasi juga. Suka bilang itu cuma kena stroke ringan gitu loh kan. Stroke ringan atau berat bukan hanya dinilai dari tampilan luarnya. Ada banyak stroke yang berat di otak, tapi tampilannya juga nggak terlalu berat gitu. Tapi beresiko. Misalnya kalau misalnya terjadi perdarahan di pusat pernafasan, orangnya masih bisa gerak, tapi tetap kita suruh bed rest. Kenapa? Saat perdarahannya hebat, lalu gangguan kontrol pernafasan, bukan cuma nggak bisa gerak, tapi nggak bisa nafas. Berarti lewat. Ini lagi. Ya. Maka ini dibutuhkan. Kita tidak usah mengambil terlalu banyak mengambil resiko, bahwasanya oh ini bukan stroke, oh ini cuma ini cuma ini. Oh, hasilnya mana? Hasilnya apa? Theoretical evaluation aja nggak cukup. Walaupun kita belajar gitu kan, bahwasanya misalnya ada nyeri hebat di kepala, kita mungkin curiga ini ada perdarahan, ada gangguan kesadaran, kita curiga adanya perdarahan misalnya. Tapi tetap aja kita butuh CT scan. Buat apa sih imaging ini? Ya. Brain imaging should be performed immediately for a patient with persistent neurological symptom if any of following apply. Harus segera jika ada tanda-tanda berikut. Ini indication of thrombolysis or early anticoagulation. Kalau memang dibutuhkan segera dilakukan koagulasi biar tidak ada penyumbatan, atau sedang dilakukan antikoagulasi, atau diketahui adanya kecenderungan perdarahan, atau terjadi penurunan kesadaran, GCS artinya Glasgow Coma Scale. Jadi kita akan lihat dari respon pasiennya, ini berapa nilainya. Jika di bawah 13 kita sarankan untuk segera imaging. Ya, severe headache, ya, kalau nyeri kepala hebat, at onset of stroke symptoms, ya, saat terjadi serangan gitu, ya, papilloma, neck stiffness dan lain sebagainya. Terus bagaimana kalau nggak ada? Ya, patient with acute stroke without the above indication, kalau nggak ada tanda-tanda di atas itu, for immediate brain imaging, scanning should be performed within 24 hours after onset of symptoms. Dan 1 hari tetap harus di MRI, harus di scan maksudnya. Kalau ada tanda ini harus segera. Ya, kalau dilihat dari tandanya dalam hitungan jam aja, dari bahkan kalau sudah datang dalam hitungan menit itu sudah segera di scan. Ya. Emergency imaging of the brain is recommended before initiating any specific treatment for acute stroke. Ya. Dari sini melakukan CT scan itu, imaging itu merupakan awal sebelum melakukan treatment apapun. Ya, untuk memastikan ini apa, ini benar nggak nih? Sakit kepala hebat, terus kita anggap oh ini kalau sakit kepala hebat pasti perdarahan, dikasih tanpa di pemeriksaan dikasih pengencer dan sebagainya, atau kita anggap nggak ada sendiri kepala hebat gitu kan, lalu kita anggap oh ini sumbatan kali ini dikasih pengencer padahal ternyata perdarahan, kan kacau ya, bahaya.
Oke, kita masuk ke ischemic stroke. Ya, tadi sudah tentang imaging, butuhnya kenapa butuh imaging. Kalau memungkinkan tolong segera dilakukan. Kalaupun tidak ada tanda-tanda ini, tetap dilakukan dalam 24 jam. Pertama harus dilakukan. Apalagi kalau ada tanda-tanda ini, langsung harus dilakukan. Ya. Ini kalau nggak ada aja, dalam 4 jam. Sedangkan kalau ada, segera. Ada ischemic stroke. Oke, tadi udah kita bilang ya, ada dua macam, ada hemorrhagic dan ischemic. Sekarang yang tentang ischemic stroke. In the case of an ischemic stroke, a rapid blood flow is restored, more likely to improve recovery and fewer brain cell death. Nah, ini clear lah ya. Kalau kasus ischemic, semakin blood flow-nya, aliran darahnya membaik, ya kembali restored, the more likely to improve recovery and fewer brain cell death. Ya, maka akan lebih cepat recovery-nya dan semakin sedikit sel saraf yang mati. Jangan lupa, sel saraf yang mati tidak bisa hidup kembali. Saya belum pernah baca. Ya. Mau di tukang obat ngomong apa, dibuat ngidupin sel sarafnya gitu kan. Nah, sel saraf, sel yang sudah mati ya mati. Nanti kita kerjaannya yang kita pernah bahas di chronic stroke, kita akan ngomong tentang plasisitas dan sebagainya. Tapi jangan lupa, brain cell death ya sudah. Makanya penanganan yang benar akan mengurangi. Udah mau habis aja ini. Primary treatment is aimed to breaking down the stroke through medication. Apakah dilakukan trombolisis atau mekanik thrombectomy. Jadi nanti ada di trombolisis atau di ini pembuluh darah nih, terus ada penyumbatan di sini, nanti pakai alat terusnya ditarik seperti itu. Treatment aimed to minimize the clot becoming larger or prevention. Ada obat-obatan seperti aspirin, clopidogrel dan obat-obatan ini. Ini pasti terutama ini kita sudah paham ya, sudah buat apa. Biasanya pasien dengan ini dapat obat ini. Oke, ini standar lah. Kita cepat aja. Oke, all patient with disabling acute ischemic stroke who can be treated within 3 sampai 4,5 jam after symptom onset sudah operated. Ya. Ini segera banget, butuh banget segera penanganan. Ya. Belum lagi jarak antar dari rumah kita ke rumah sakit, dan jangan lupa untuk memilih rumah sakit yang siaga stroke. Ya, kalau di Jakarta ada rumah sakit PON, ya mungkin harus sebutkan juga ya. Oke, ini secara umum tentang apa itu trombolisis ya. Sebagai clot booster dimasukin melalui intravenous atau pembuluh darah vena, dilakukan melalui kateter, biasanya melalui vena di lengan. Ini trombolisis. Oke, up to ya 4,5 jam. Ya. Studies continue to support that time from onset to treatment with TPA, atau TPA ada, is directly related to outcome in ischemic stroke. Ya, the sooner TPA is given, the greater the benefit. Nah, tuh lihat ya, semakin cepat ditangani, dikasih trombolisisnya, semakin bagus hasilnya, manfaatnya. Ya, ini komplikasinya pasti ada, kemudian dengan kondisi ini. Nah, ini hemorrhagic stroke. Kita sudah hemorrhagic tadi ya, totalnya 15, yang satu lagi subarachnoid. Ini resikonya jumlahnya lebih sedikit dari ischemic tentunya, tapi resiko kematiannya lebih tinggi seperti kita ketahui ya. A life-threatening type of stroke that deprives the brain of oxygen and blood supply. Ya, ini resikonya tinggi sekali untuk kematian. Nah, tujuannya apa nih? To stop the bleeding as early as possible. Stop perdarahannya. Nah, bahkan bisa dilakukan neurosurgical intervention ya, bedah saraf. Nanti ada macam-macamnya, kita cepat aja. Oke, tujuannya apa kalau hemorrhagic? You determine the cause of the bleeding, controlling the blood pressure. ini penyebabnya ya. Nah, stopping any medication that could increase bleeding. Warfarin, aspirin. Makanya clear dari awal harus jelas. Ini hemorrhagic atau non hemorrhagic. Ya. Masih di stop, aspirin stop. Dicurigai aspirin, dicurigai adanya hemorrhagic. Ya. Nah, measuring and controlling the pressure within the brain. Jadi kita kontrol untuk
pressure within the brain, peningkatan tekanan di dalam otak. Oke, ini kita ngomong yang teknis. Salah satu yang meningkatkan tekanan itu adalah positioning saat membawa. Ya, kalau kita curigai terjadi stroke, jangan pernah membawa dalam posisi kepalanya datar. Seperti halnya air, kalau kita pompa apalagi ke bawah, dia akan makin banyak. Tidak juga tegak lurus seperti ini, karena kalau ke atas maka jantung akan berusaha untuk memompa lebih kencang lagi. Maka dilakukan posisi semi duduk seperti itu. Apa pentingnya? Nggak usah ngambil resiko. Ini hemorrhagic atau non hemorrhagic. Lakukan seperti itu. Tidak datar semua, karena bisa meningkatkan pressure within the brain, meningkatkan tekanan intrakranial. Ya, itu kita bisa, itu salah satu yang kita bisa cegah. Jika ada oksigen, kasih oksigen dan segera bawa. Ya. Ini obat-obatannya dan sebagainya yang kita perlu ketahui. Ini tindakannya. Harus jadi bedah, aneurysm treatment. Jadi kalau pembuluh darah yang kalau kayak balon bisa melendung, itu saya pernah ikut kuliah bedah saraf, itu bisa dilakukan ditutup dia biar enggak pecah pembuluh darahnya. Itu bagus sekali ya. Oh, ini kasus arteriovenous malformation treatment. Jadi pembuluh darahnya yang malformasi bentuknya berbeda seperti itu. Lalu bahkan bisa